Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mediana Rafifa. My student number is A320210040. Oke, saya akan menjelaskan jawab pertanyaan nomor 1 yang menjelaskan secara singkat dan jelas perbedaan antara wisata bahari, wisata budaya Indonesia, dan wisata pertanian, wisata buru, wisata ziarah, cagar alam, dan wisata konvensi. Wisata bahari dikenal juga dengan sebutan wisata maritim atau wisata tirta. Wisata ini pun berhubungan dengan olahraga yang dilakukan di air, seperti pantai, danau, dan teluk. Terus selanjutnya ada wisata budaya. Wisata budaya bertujuan untuk menambah wawasan serta pandangan hidup seseorang. Dalam wisata budaya, terutama ke luar negeri, kita bisa melihat cara hidup mereka yang di negara tersebut, mempelajari adat istiadat, kesenian, dan budaya mereka. Selanjutnya ada wisata pertanian. Wisata pertanian merupakan perjalanan wisata ke lokasi pertanian, melihat pembibitan di ladang perkebunan. Biasanya dilakukan dalam rangka studi atau dapat pula hanya sekedar berjalan-jalan, menikmati hijaunya tanaman dan segarnya udara. Selanjutnya ada wisata ziarah. Wisata buru ini bisa dilakukan di negara yang mempunyai daerah hutan yang dapat dijadikan tempat berburu. Tentunya tidak berburu secara sembarangan, melainkan mengikuti aturan pemerintah tentang batas wilayah perburuan dan jenis binatang apa saja yang boleh diburu. Selanjutnya ada wisata ziarah. Wisata ziarah berkaitan dengan sejarah, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Kebanyakan dilakukan oleh rombongan daripada perorangan. Tujuannya adalah ke tempat suci, makam orang yang dianggap berkuasa atau suci, atau makam orang yang besar, pemakaman tokoh terkenal, bukit dan gunung keramat yang syarat legenda, dan sebagainya. Selanjutnya ada wisata cagar alam. Ini dilakukan dengan mengunjungi taman lindung, cagar alam, wilayah yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang. Kebanyakan para pecinta alam yang melakukan wisata ini. Selanjutnya ada wisata konvensi, biasanya lekat dengan politik. Contohnya adalah bangunan tempat musyawarah, persidangan, dan pertemuan yang dilakukan secara nasional atau internasional. Yang kedua, berdasarkan lokasi yang dituju, motif apa yang dimaksud dengan wisata sejarah, wisata alam, wisata religi, dan wisata pendidikan. Jawabannya yang pertama ada wisata sejarah. Wisata sejarah mengunjungi berbagai peninggalan dan situs sejarah bagi yang suka dengan arkeologi dan informasi yang berkaitan dengan sejarah atau masa lampau. Contohnya datang ke candi, museum, benteng, atau melihat prasasti. Selanjutnya ada wisata alam. Wisata alam dilakukan dengan objek wisata yang berupa keindahan alam sekitar. Makin mata kita dimanjakan dengan keadaan alam yang menakjubkan dan sangat indah. Wisata alam yang dapat kita lakukan antara lain adalah mendaki dan berkemah. Selanjutnya ada wisata religi. Wisata religi ya dengan mengunjungi tempat khusus umat beragama, makam, tempat beribadah, bertujuan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti melakukan wisata Masjid Istiqlal, Jakarta, bagi yang beragama Muslim. Selanjutnya ada wisata pendidikan. Wisata pendidikan ini disebut juga dengan wisata edukasi dan banyak dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Tujuan dari wisata pendidikan merupakan sebagai sarana penunjang pelajaran yang telah diberikan di sekolah. Wisata pendidikan diharapkan membuat anak lebih mudah memahami materi pelajaran. Selanjutnya nomor 3, berikan satu contoh wisata dengan daya tarik kondisi iklim yang ada di Indonesia. Jelaskan apa aja yang mendukung di tempat tersebut. Oke, ada Samber Gelap. Pulau Samber Gelap merupakan salah satu pulau yang terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau ini memanjang dengan hamparan pasir putih hingga perairan dangkal dengan air berwarna hijau muda. Pulau ini termasuk dalam pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Distrik Navigasi Kelas 2 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di pulau ini terdapat ribuan terumbu karang yang kondisinya masih alami dan akan menemani para wisatawan saat berenang. Pasir pantainya sangat bersih, berwarna putih cerah. Kejernihan air laut di Samber Gelap adalah daya tarik utamanya. Saking jernihnya, mudah sekali menyaksikan ribuan terumbu karang dari atas perahu atau saat menyelam. Selain itu, keberadaan ikan-ikan kecil dan menggemaskan akan menemani para wisatawan saat berenang. Malam hari adalah momen yang paling dinantikan.
Dari pulau ini mudah sekali melihat ribuan bintang di atas langit. Suasananya seakan menciptakan ketenangan batin yang begitu dalam. Oke, momen menarik lainnya yang sangat ditunggu oleh para wisatawan dalam malam hari adalah menyaksikan sekawanan penyu bertelur. Di pulau ini sangat mudah melihat secara langsung bagaimana proses penyu bertelur. Berkunjung ke Pulau Samber Gelap tidak bisa setiap saat. Hanya pada bulan-bulan tertentu saja seperti April, Mei, Oktober, November, Desember. Pasalnya di waktu tersebut kondisi ombak lautan sangat tenang dan aman untuk dilintasi kapal. Menuju Pulau Samber Gelap bisa memulai perjalanan dari Tanah Bumbu sendiri seperti yang telah dilakukan rombongan wisata asal Tanah Bumbu dengan menggunakan kapal nelayan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.